Salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu bersyukur, sukses dalam karir, dilancarkan semua rezekinya, dan hidup semakin bahagia oleh karena selalu mengandalkan Allah dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab yang dilakukan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan untuk menyajikan sebuah topik informasi yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, serta akan menambah koleksi informasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan kita semua terkait dengan berbagai isu, berbagai peristiwa secara historis maupun yang terjadi pada masa kini, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun secara teologis. Itu sebabnya kita harus siap untuk menjalani, menghadapi, dan menganalisis serta mengikuti semua perkembangan yang terjadi di sekitar kita, agar demikian hidup kita semakin hari semakin maksimal, semakin berkualitas, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini topik yang akan saya bahas ialah tentang apakah Ismail termasuk anak iman dari Abraham. Saya ulangi sekali lagi, topik kita apakah Ismail termasuk anak iman dari Abraham. Landasan teologis yang menjadi pijakan untuk saya membahas topik ini saya ambil dari Galatia pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Galatia pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian firman Tuhan, demikian landasan pijakan teologis yang akan saya bahas pada topik kali ini, yaitu apakah Ismail termasuk anak iman dari Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah iman itu? Apakah iman itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin kita mengakui bahwa kita orang beriman. Semua pemeluk agama, baik agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, agama Yudaisme, aliran-aliran kepercayaan, agama Hindu, agama Buddha, mengakui, mendeklarasikan bahwa mereka, Anda dan saya, kita semua adalah orang beriman. Nah, apakah iman itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, dalam teks kebenaran firman Allah dari perspektif Bible Kristen, kitab suci Kristen, khususnya dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, memberikan satu definisi teologis tentang iman. Dikatakan begini, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi penulis Ibrani memberikan definisi tentang iman, yaitu iman adalah fondasi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa yang kita harapkan, pijakannya adalah iman. Saya ulangi sekali lagi, apa yang kita harapkan dalam hidup ini, pijakannya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah iman. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat bentuk fisiknya, realnya, tetapi kita percaya itu bisa kita peroleh, itulah iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman dalam perspektif Kristen adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah definisi iman dalam kaitannya dengan ajaran pengakuan kekristenan. Nah, tujuan iman yaitu iman itu ditujukan bukan kepada materi, bukan kepada berhala, bukan kepada manusia, sehebat, sekuat apapun manusia itu, sebesar apapun pengaruh dan kekuasaannya, kita tidak bisa menempatkan orang tersebut sebagai subjek dan objek iman kita. Tidak bisa. Tetapi tujuan iman adalah ditujukan kepada Allah yang hidup, Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Itulah iman yang sesungguhnya kita taruh, kita letakkan kepada Dia yang hidup dan berkuasa. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah ajaran iman dalam perspektif Kristen. Jadi iman dalam perspektif Kristen itu ditujukan kepada Allah dan juga kepada anak, yaitu Yesus Kristus. Kemudian iman juga tujuannya yaitu kepada janji-janji Allah. Jadi iman selain kita tujukan kepada Allah yang hidup dan berkuasa, tetapi juga iman ditujukan kepada janji-janji Allah. Bahwa Allah dan janjinya itu ya dan amin. Allah dan janjinya itu setia dan tidak pernah mengingkari apa yang sudah Dia janjikan bagi umatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman dalam perspektif Kristen ditujukan kepada Allah yang hidup dan berkuasa, juga di dalam Yesus Kristus yang adalah juga Allah sendiri. Kemudian iman juga tujuan iman juga yaitu kepada janji-janji Allah, ya. Dalam Roma pasal 4 ayat ke-21 dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi iman ditujukan kepada janji-janji Allah yang memberikan kepastian, yang memastikan dan menjamin bahwa Allah yang hidup dan berkuasa itu sanggup untuk menggenapi, memenuhi apa yang telah Allah janjikan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-13 juga dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itulah
yang ditegaskan oleh Alkitab kepada kita Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman, tujuan iman itu adalah kepada Allah yang hidup dan berkuasa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kemudian kepada janji-janji Allah yang tertulis di dalam Bible, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah iman yang kita tujukan kepada Allah yang hidup dan kepada segala janji-janjinya bagi kita, karena kita tahu bahwa Allah yang berjanji itu kita percaya, kita imani, kita yakini. Dia pasti melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, dan Allah tidak pernah mengingkari janji itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan definisi dari kata iman, maka Paulus katakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kenapa orang-orang yang hidup dari iman dikaitkan dalam konteks keturunan Abraham? Paulus tidak sedang bicara soal konteks relasi anak Abraham di sini, anak-anak Abraham di sini, bukan dalam konteks biologis, tetapi dalam konteks teologis, bahwa anak-anak yang hidup dari iman, maka sama secara teologis adalah bagian dari keturunan rohani dari Abraham. Jadi sekali lagi Paulus ingin menegaskan bahwa Abraham sebagai bapa dari segala orang yang beriman. Dan ketika Anda dan saya, agama apapun, kalau kita percaya, mengimani Allah di dalam Yesus Kristus, maka Anda dan saya, kita semua bagian dari keturunan Abraham secara rohani. Ini yang perlu kita camkan. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya bukan orang Yahudi, tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya membenarkan saya, membenarkan Anda yang bukan orang Yahudi. Tetapi karena iman, maka oleh Injil itu Anda dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka iman kepada Yesus Kristus menjadikan Anda dan saya bagian dari perjanjian berkat Abraham. Dikatakan bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini adalah perjanjian yang diikat antara Allah dengan Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 12. Bahwa oleh Abraham semua bangsa, segala bangsa akan diberkati. Dan dalam perspektif iman Kristen, berkat di sini, diberkati di sini bukan bicara soal materi, tetapi bicara tentang hal rohani. Bahwa keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, dan Abraham mengimani itu, dan dia disebut sebagai orang yang beriman, bapa dari segala orang yang beriman, karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan taat. Dan Anda dan saya, kita semua ketika beriman kepada Yesus Kristus, maka Anda dan saya, kita semua adalah keturunan rohani
dari Abraham dan menikmati segala perjanjian berkat yang sudah diikrarkan oleh Allah kepada Abraham bahwa segala bangsa akan diberkati. Jadi Anda dan saya kan bukan keturunan Yahudi. Tetapi karena beriman yang sama dengan iman Abraham, maka Abraham yang beriman kepada Yahweh Elohim dan kita yang beriman kepada Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus paralel sama dengan iman Abraham, dan karena itu Anda dan saya, kita semua yang punya iman yang sama dengan Abraham itu adalah anak-anak Abraham. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, indikator Anda dan saya diberkati adalah adanya iman. Dan iman ini adalah iman yang sama dengan iman Abraham. Dan Abraham sudah terlebih dahulu diberkati oleh Allah, dan Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham, dan perjanjian itu berlaku selama-lamanya dengan Abraham, dan semua orang yang memiliki iman yang sama dengan Abraham menikmati janji-janji berkat Allah di dalam kehidupannya, baik di dunia ini maupun di masa yang akan datang dalam kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, topik kita, apakah Ismail termasuk anak iman dari Abraham? Ini menjadi pertanyaan kita. Apakah Ismail anak iman dari Abraham? Kalau kita telusuri di dalam kitab Kejadian, memang Abraham punya dua anak. Satu dari Hagar yang diberi nama Ismail, satu dari Sarah yang diberi nama Ishak. Orang Yahudi mengakui bahwa, atau Yudasme mengakui bahwa Ishaklah anak perjanjian itu. Kekristenan mempercayai bahwa Ishaklah anak perjanjian itu. Tetapi Muslim mempercayai bahwa Ismail itu adalah anak perjanjian. Dan masing-masing ini berasal dari satu induk, yaitu Abraham. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, maka kita menemukan bahwa anak-anak Abraham adalah anak-anak yang memiliki iman yang sama dengan Abraham. Nah, apakah keturunan dari garis keturunan Ismail memiliki iman yang sama dengan Abraham? Ini yang menjadi dilematis. Kita tidak bisa memastikan, karena iman itu adalah hak prerogatif seseorang, sesuatu yang spesial, sesuatu yang personal. Oleh karena itu, yang saya pahami dari teks Bible, iman Kristen, bahwa siapapun yang tidak memiliki iman yang sama dengan Abraham, maka dia bukan keturunan iman dari Abraham. Tetapi dia adalah keturunan biologis dari Abraham. Jadi Ismail adalah keturunan biologis dari Abraham melalui Hagar, tetapi Ishak adalah anak iman dari Abraham yang memiliki memiliki janji, penerima warisan, penerima janji yang diteruskan kepada keturunannya sampai hari ini. Oleh karena itu Paulus mengingatkan bahwa jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Kiranya penjelasan singkat ini boleh membantu kita untuk menggali dan belajar lebih dan lebih lagi tentang sejarah, tentang histori dari berbagai kepercayaan, dari berbagai tokoh iman di dalam Alkitab, supaya dengan demikian kita bisa memberikan pertanggungjawaban tentang iman kita. Jadi kesimpulan saya sementara ialah bahwa Ismail bukanlah keturunan iman dari Abraham, tetapi Ismail adalah keturunan biologis dari Abraham. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan mengajukannya di kolom chat sehingga saya bisa membacanya dan akan memberikan tanggapan kepada Bapak Ibu Saudara terkait dengan topik hari ini. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, berikan komentar terbaik, tekan tombol lonceng supaya waktu saya live atau upload video baru, Bapak Ibu Saudara mendapatkan informasi, notifikasi, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru terkini di channel ini. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.